Part 1 Pendahuluan. Merupakan hak istimewa saya untuk melampirkan bagian ini dari Master Key System. Apakah Anda akan membawa lebih banyak kekuatan ke dalam hidup Anda, mendapatkan kesadaran kekuatan, lebih banyak kesehatan, mendapatkan kesadaran kesehatan, lebih banyak kebahagiaan, mendapatkan kesadaran kebahagiaan? Hidupkan semangat hal-hal ini sampai mereka menjadi milik Anda dengan benar. Maka akan menjadi mustahil untuk menjauhkan mereka dari Anda. Hal-hal di dunia berubah-ubah menjadi kekuatan di dalam manusia yang dengannya dia memerintah mereka. Anda tidak perlu mendapatkan kekuatan ini. Anda sudah memilikinya. Tetapi Anda ingin memahaminya, Anda ingin menggunakannya, Anda ingin mengendalikannya, Anda ingin menghamili diri Anda dengan itu, sehingga Anda dapat maju dan membawa dunia sebelum Anda. Hari demi hari ketika Anda terus-menerus, saat Anda mendapatkan momentum, ketika inspirasi Anda semakin dalam, ketika rencana Anda mengkristal, ketika Anda memperoleh pemahaman, Anda akan menyadari bahwa dunia ini bukanlah setumpuk batu dan kayu yang mati, tetapi itu adalah makhluk hidup. Itu terdiri dari detak jantung kemanusiaan. Itu adalah kehidupan dan keindahan. Jelaslah bahwa itu membutuhkan pemahaman untuk bekerja dengan bahan uraian ini, tetapi mereka yang memahami ini, terinspirasi oleh cahaya baru, kekuatan baru, mereka mendapatkan kepercayaan diri dan kekuatan yang lebih besar setiap hari, mereka menyadari harapan dan impian. Mereka menjadi kenyataan, hidup memiliki makna yang lebih dalam, lebih penuh, lebih jelas dari sebelumnya. Dan, sekarang, bagian 1. Part 1. Satu yang mengumpulkan lebih banyak adalah benar pada setiap bidang keberadaan dan bahwa kehilangan mengarah pada kerugian yang lebih besar sama benarnya. Dua pikiran itu kreatif, dan kondisi, lingkungan, dan semua pengalaman dalam hidup adalah hasil dari kebiasaan mental atau kebiasaan kita. Tiga sikap pikiran tentu tergantung pada apa yang kita pikirkan. Karena itu, rahasia dari semua kekuatan, semua pencapaian, dan semua kepemilikan bergantung pada metode berpikir kita. Empat ini benar karena kita harus menjadi sebelum kita dapat melakukan, dan kita dapat melakukan hanya sejauh kita berada, dan apa yang kita adalah tergantung pada apa yang kita pikirkan. 5. Kita tidak bisa mengungkapkan kekuatan yang tidak kita miliki. Satu-satunya cara kita mengamankan kepemilikan kekuatan adalah dengan menjadi sadar akan kekuatan, dan kita tidak akan pernah bisa menyadari kekuatan sampai kita belajar bahwa semua kekuatan berasal dari dalam. 6. Ada dunia di dalam, dunia pikiran dan perasaan dan kekuatan, cahaya dan kehidupan dan keindahan dan, meskipun tidak terlihat, kekuatannya kuat. 7. Dunia di dalam diatur oleh pikiran. Ketika kita menemukan dunia ini kita akan menemukan solusi untuk setiap masalah, penyebab untuk setiap efek, dan, karena dunia di dalam tunduk pada kendali kita, semua hukum kekuasaan dan kepemilikan juga berada dalam kendali kita. 8. Dunia tanpa adalah refleksi dari dunia di dalamnya. Apa yang muncul tanpa adalah apa yang telah ditemukan di dalam. Di dunia dalam dapat ditemukan kebijaksanaan tanpa batas, kekuatan tak terbatas, dan pasokan tak terbatas dari semua yang diperlukan, menunggu pembukaan, pengembangan, dan ekspresi. Jika kita mengenali potensi ini di dunia di dalam, mereka akan mengambil bentuk di dunia tanpa menyenangkan, yang terbaik dari semuanya. Ini adalah fondasi kesehatan dan penting untuk semua kebesaran, semua kekuatan, semua pencapaian, dan semua kesuksesan. 10. Harmoni di dunia dalam berarti kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita, dan untuk menentukan bagi diri kita sendiri bagaimana pengalaman memengaruhi kita. 11. Harmoni di dunia dalam hasil dalam optimisme dan kemakmuran, kemakmuran di dalam hasil kemakmuran tanpa. 12. Dunia tanpa mencerminkan keadaan dan kondisi kesadaran di dalamnya. 13. Jika kita menemukan kebijaksanaan di dunia di dalam diri kita, kita akan memiliki
pemahaman untuk membedakan kemungkinan-kemungkinan luar biasa yang terpendam di dunia ini di dalam diri kita, dan kita akan diberi kekuatan untuk membuat kemungkinan-kemungkinan ini terwujud di dunia tanpa itu. 14. Ketika kita menjadi sadar akan kebijaksanaan di dunia dalam, kita secara mental mengambil kebijaksanaan ini, dan dengan mengambil kepemilikan mental kita menjadi memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mewujudkan hal-hal penting yang diperlukan untuk perkembangan kita yang paling lengkap dan harmonis. 15. Dunia di dalamnya adalah dunia praktis, di mana pria dan wanita berkuasa menghasilkan keberanian, harapan, antusiasme, kepercayaan, dan keyakinan, di mana mereka diberikan kecerdasan yang baik untuk melihat visi dan keterampilan praktis untuk membuat visi. Itu nyata. 16. Hidup adalah lipatan, bukan pertambahan. Apa yang datang kepada kita di dunia tanpa adalah apa yang sudah kita miliki di dunia di dalam. 17. Semua kepemilikan didasarkan pada kesadaran. Semua perolehan adalah hasil dari kesadaran akumulatif. Semua kehilangan adalah hasil dari kesadaran yang berserakan. Itu, dia yang akan mendapatkan kekuasaan harus selaras dengan hukum alam. 19. Kita berhubungan dengan dunia tanpa oleh pikiran objektif. Otak adalah organ pikiran ini dan sistem saraf cerebro tulang belakang menempatkan kita dalam komunikasi sadar dengan setiap bagian tubuh. Sistem saraf ini merespons setiap sensasi cahaya, panas, bau, suara, dan rasa. 20. Ketika pikiran ini berpikir dengan benar, ketika ia memahami kebenaran, ketika pikiran yang dikirim melalui sistem saraf tulang belakang ke tubuh bersifat konstruktif, sensasi ini menyenangkan, harmonis. 21. Hasilnya adalah kita membangun kekuatan, vitalitas, dan semua kekuatan konstruktif ke dalam tubuh kita, tetapi melalui pikiran objektif yang sama inilah semua kesusahan, penyakit, kekurangan, keterbatasan, dan setiap bentuk perselisihan dan keharmonisan diterima dalam hidup kita. Karena itu, melalui pikiran objektif, dengan pemikiran yang salah, kita berhubungan dengan semua kekuatan destruktif. 22. Kita berhubungan dengan dunia di dalam oleh pikiran bawah sadar. Pleksus surya adalah organ pikiran ini, sistem simpatik saraf memimpin semua sensasi subjektif, seperti kegembiraan, ketakutan, cinta, emosi, pernapasan, imajinasi, dan semua fenomena bawah sadar lainnya. Melalui alam bawah sadar kita terhubung dengan pikiran universal dan dihubungkan dengan kekuatan konstruktif alam semesta yang tak terbatas. 23 ini adalah koordinasi dari dua pusat keberadaan kita ini, dan pemahaman tentang fungsi mereka, yang merupakan rahasia besar kehidupan. Dengan pengetahuan ini kita dapat membawa pikiran objektif dan subjektif ke dalam kerja sama sadar dan dengan demikian mengoordinasikan yang terbatas dan yang tak terbatas. Masa depan kita sepenuhnya berada dalam kendali kita sendiri. Itu bukan pada belas kasihan dari kekuatan eksternal yang berubah-ubah atau tidak pasti. 24 Semua setuju bahwa ada satu prinsip atau kesadaran meliputi seluruh alam semesta, menempati semua ruang, dan pada dasarnya sama dalam bentuk yang sama di setiap titik kehadirannya. Itu semua kuat, semua kebijaksanaan, dan selalu hadir. Semua pikiran dan benda berada di dalam diri sendiri. Semuanya adalah segalanya. 25 Hanya ada satu kesadaran di semesta yang bisa berpikir, dan ketika ia berpikir, pikirannya menjadi hal yang objektif baginya. Karena kesadaran ini ada di mana-mana, ia harus hadir dalam setiap individu harus menjadi perwujudan dari kesadaran Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Tahu. 26 Karena hanya ada satu kesadaran di alam semesta yang mampu memikirkannya, berarti kesadaran Anda identik dengan kesadaran universal, atau, dengan kata lain, semua pikiran adalah satu pikiran. Tidak ada yang bisa menghindari kesimpulan ini. 27 Kesadaran yang berfokus pada sel-sel otak Anda adalah kesadaran yang sama yang
berfokus pada sel-sel otak setiap individu lainnya. Setiap individu hanyalah individualisasi dari universal, pikiran kosmik. 28 pikiran universal adalah energi statis atau potensial, itu adalah, ia hanya dapat bermanifestasi melalui individu, dan individu hanya dapat bermanifestasi melalui universal. Mereka 29 kemampuan individu untuk berpikir adalah kemampuannya untuk bertindak atas universal dan mewujudkannya. Kesadaran manusia hanya terdiri dari kemampuan manusia untuk berpikir. Pikiran itu sendiri diyakini sebagai bentuk halus dari energi statis, dari mana muncul kegiatan yang disebut pikiran, yang merupakan fase dinamis dari pikiran. Pikiran adalah energi statis, pikiran adalah energi dinamis, dua fase dari hal yang sama. Karena itu pikiran adalah kekuatan getaran yang dibentuk dengan mengubah pikiran statis menjadi pikiran dinamis. 30 karena jumlah semua atribut terdapat dalam pikiran universal, yang maha kuasa, maha tahu dan maha tahu, atribut-atribut ini harus hadir setiap saat dalam bentuk potensi mereka di setiap individu. Oleh karena itu, ketika individu berpikir, pikiran itu dipaksa oleh sifatnya untuk mewujudkan dirinya dalam suatu objektivitas atau kondisi yang akan sesuai dengan asalnya. 31 Karena itu setiap pemikiran adalah sebab dan setiap kondisi adalah akibat. Untuk alasan ini sangat penting bagi Anda untuk mengendalikan pikiran Anda sehingga hanya menghasilkan kondisi yang diinginkan. 32 Semua kekuatan berasal dari dalam, dan benar-benar di bawah kendali Anda, itu datang melalui pengetahuan yang tepat dan dengan latihan sukarela dari prinsip-prinsip yang tepat. 33 Seharusnya jelas bahwa ketika Anda memperoleh pemahaman menyeluruh tentang undang-undang ini, dan dapat mengendalikan proses pemikiran Anda dapat menerapkannya pada kondisi apapun, dengan kata lain, Anda akan melakukan kerja sama sadar dengan hukum Maha Kuasa, yang merupakan dasar mendasar dari semua hal. 34 Pikiran universal adalah prinsip kehidupan setiap atom yang ada, setiap atom terus berupaya untuk mewujudkan lebih banyak kehidupan, semua orang cerdas, dan semua berusaha untuk melakukan tujuan yang mereka ciptakan. 35 Mayoritas umat manusia hidup di dunia tanpa, hanya sedikit yang menemukan dunia di dalamnya, namun dunia di dalamnya yang membuat dunia tanpa dunia, karena itu kreatif dan segala sesuatu yang Anda temukan di dunia Anda tanpa diciptakan oleh Anda di dunia di dalamnya. 36 Sistem ini akan membawa Anda ke realisasi kekuatan yang akan menjadi milik Anda ketika Anda memahami hubungan antara dunia tanpa dan dunia di dalam. Dunia di dalam adalah penyebabnya, dunia tanpa efek, untuk mengubah efeknya, Anda harus mengubah penyebabnya. 37. Anda akan segera melihat bahwa ini adalah ide yang sangat baru dan berbeda, kebanyakan pria mencoba mengubah efek dengan bekerja dengan efek. Mereka gagal melihat bahwa ini hanya mengubah satu bentuk kesusahan ke bentuk lainnya. Untuk menghapus perselisihan, kita harus menghapus penyebabnya, dan penyebab ini hanya dapat ditemukan di dunia di dalamnya. 38 Semua pertumbuhan berasal dari dalam. Ini terbukti di semua alam. Setiap tanaman, setiap hewan, setiap manusia adalah kesaksian hidup akan hukum agung ini, dan kesalahan zaman adalah dalam mencari kekuatan atau kekuatan dari luar. 39 Dunia di dalam adalah sumber pasokan universal, dan dunia tanpa adalah saluran keluar ke aliran. Kemampuan kita untuk menerima tergantung pada pengakuan kita terhadap air mancur universal ini, energi tanpa batas ini yang mana masing-masing individu merupakan outlet, dan demikian pula satu dengan setiap individu lainnya. 40 Pengakuan adalah proses mental, karena itu tindakan mental adalah interaksi individu terhadap pikiran universal, dan karena pikiran universal adalah kecerdasan yang meliputi semua ruang dan menjiwai semua makhluk hidup, tindakan dan reaksi mental ini adalah hukum sebab akibat,
tetapi prinsip sebab akibat tidak diperoleh dalam individu tetapi dalam pikiran universal. Ini bukan fakultas objektif tetapi proses subjektif, dan hasilnya terlihat dalam berbagai kondisi dan pengalaman yang tak terbatas. 41 Untuk mengekspresikan kehidupan harus ada pikiran, tidak ada yang bisa ada tanpa pikiran. Segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari satu substansi dasar ini yang darinya dan dari mana segala sesuatu telah diciptakan dan terus-menerus diciptakan kembali. 42 Kita hidup di lautan substansi pikiran plastik yang tak terduga. Zat ini selalu hidup dan aktif. Ini sensitif terhadap tingkat tertinggi. Itu mengambil bentuk sesuai dengan tuntutan mental. Pikiran membentuk cetakan atau matriks dari mana zat mengekspresikan. 43 Ingatlah bahwa dalam penerapannya saja nilai itu terdiri, dan bahwa pemahaman praktis hukum ini akan menggantikan kemiskinan yang melimpah, kebijaksanaan untuk ketidaktahuan, harmoni untuk perselisihan dan kebebasan untuk tirani, dan tentu saja tidak ada berkah yang lebih besar dari ini dari sudut pandang material dan sosial. 44 Sekarang buat aplikasi, pilih kamar di mana Anda bisa sendirian dan tidak terganggu. Duduk tegak, nyaman, tetapi jangan bersantai. Biarkan pikiran Anda berkeliaran di mana mereka akan tetapi diam selama 15 menit sampai setengah jam. Lanjutkan ini selama 3 atau 4 hari atau selama seminggu sampai Anda mendapatkan kendali penuh atas fisik Anda. 45 Banyak yang akan menemukan ini sangat sulit, orang lain akan menaklukkan dengan mudah, tetapi sangat penting untuk mengamankan kontrol penuh dari tubuh sebelum Anda siap untuk maju. Minggu depan Anda akan menerima instruksi untuk langkah selanjutnya, sementara itu, Anda harus menguasai yang ini. Part 1 Mempelajari pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban. 1. Apa hubungan dunia tanpa hubungannya dengan dunia di dalamnya? Dunia tanpa adalah refleksi dari dunia di dalamnya. 2. Atas apa semua kepemilikan bergantung? Semua kepemilikan didasarkan pada kesadaran. 3. Bagaimana individu terkait dengan dunia objektif? Individu terkait dengan dunia objektif oleh pikiran objektif, otak adalah organ pikiran ini. 4. Bagaimana dia terkait dengan pikiran universal? Ia terkait dengan pikiran universal oleh pikiran bawah sadar, solar plexus adalah organ pikiran ini. 5. Apa itu pikiran universal? Pikiran universal adalah prinsip kehidupan setiap atom yang ada. 6. Bagaimana individu dapat bertindak atas universal? Kemampuan individu untuk berpikir adalah kemampuannya untuk bertindak atas universal dan mewujudkannya. 7. Apa hasil dari tindakan dan interaksi ini? Hasil dari tindakan dan interaksi ini adalah sebab dan akibat, setiap pikiran adalah sebab dan setiap kondisi berpengaruh. 8. Bagaimana kondisi yang harmonis dan diinginkan diamankan? Kondisi yang harmonis dan diinginkan diperoleh dengan berpikir benar. 9. Apa penyebab dari semua perselisihan, ketidakharmonisan, kekurangan dan keterbatasan? Perselisihan, ketidakharmonisan, kekurangan dan keterbatasan adalah hasil dari pemikiran yang salah. 10. Apa sumber dari semua kekuatan? Sumber dari semua kekuatan adalah dunia di dalamnya, sumber air mancur universal, energi tak terbatas di mana setiap individu adalah outlet.